Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi nih ya. Ini ada dua buah HP lagi nih, sama-sama dari Redmi ya, kakak beradik nih ya. Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro ya. Untuk harganya nih lumayan jauh bedanya ya. Nah, speknya gimana nih ya, apakah beda jauh juga atau gimana, nanti kita cek ya. Dan untuk desainnya nih hampir mirip nih ya. Untuk kamera sama-sama ada 3 buah nih ya. Desain belakang ini ada perbedaan sedikit ya. Ini untuk yang Pro ini ada garis-garis ya, ada 2 garis. Untuk yang Note 13 ini polos aja. Terus ada logo Redmi ini ya, sama-sama ada tulisan Redmi. Terus untuk yang Note 13 ini ada tulisan 108 megapiksel sesuai dengan kamera utamanya ya, 108 megapiksel. Kamera keduanya 8 megapiksel ultra wide. Kamera ketiga 2 megapiksel untuk makro ya. Dan yang Pro ini 200 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk makro ya. Terus sama-sama ada bulatan LED nih ya. Ini nih ya penampakan yang lebih jelasnya nih dari desain kamera belakang Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro ini ya. Sedangkan untuk ukuran bodinya nih ya, dimensinya kedua HP ini beda tipis lah ya. Untuk lebar dan tingginya ini sebenarnya hampir sama, ada perbedaan tipis ya. Bobotnya juga sekitar 188 gram ya kedua HP ini. Ketebalannya juga nih ya, bedanya sangat tipis nih. Note 13 ini 7,97 mm, sedangkan yang Pro ini ketebalannya 7,98 mm ya. Untuk letak tombol power dan volumenya nih sama nih ya letaknya. Terus ke bagian bawah nih, di bagian bawah sama-sama ada speaker, port USB Type C, sama-sama ada mic. Dan ini ada perbedaannya, untuk yang Redmi Note 13 biasa ini slot SIM-nya ada di bawah sini ya. Sedangkan untuk yang Pro nya ini slot SIM-nya di samping ya, samping sini. Jadi yang Note 13 biasa ini polos nih. Lanjut ke bagian atas nih, di bagian atas ini sama ya, persis sama. Ini ada headphone jack, terus speaker, sama-sama ada infrared blaster ya. Terus mic juga sama-sama ada nih bagian atas. Oke, lanjut kita cek ini slot SIM-nya ya, kedua HP ini. Untuk yang Note 13 biasa ini ya, ini bisa 2 kartu ya, 1 kartu plus 1 hybrid ya. Jadi bisa 2 kartu, tapi kalau mau memory card dipasang hanya bisa 1 kartu ya. Dan untuk yang Pro nya ini juga sama sebenarnya ya, dia 1 SIM plus 1 hybrid juga. Cuman untuk yang Note 13 biasa ini bolak-balik ya, sedangkan yang Pro ini tidak bisa bolak-balik ya. Jadi ini sama aja sebenarnya ya, 1 SIM plus hybrid ya. Jadi bisa 2 kartu. Kalau mau pasang 2 kartu ya nggak bisa pasang memory card ya. Kalau mau pasang memory card atau micro SD terpaksa hanya bisa 1 kartu SIM ya. Untuk kelengkapannya nih ya, kedua HP ini sama-sama ada softcase ya. Softcase warna abu-abu sebenarnya ini ya, abu-abu tua ini, hampir hitam ini warnanya ya. Dibilang hitam ya, tapi kurang hitam gitu ya. Dan langsung kita pasangkan nih ke
ke Redmi Note 13. Sedangkan untuk yang Pro nya nih sama ya, langsung juga kita pasang nih. Gimana dilihat dari belakang kalau dipasang softcase nya ya. Jadi gini nih ya, untuk softcase sama nih ya warnanya. Dan lanjut untuk adaptor chargernya nih, untuk yang Note 13 biasa ini 33 watt fast charging ya, sedangkan untuk yang Pro ini 67 watt turbo charging ya. Untuk kabelnya juga nih, kabelnya sama-sama Type C ya, tapi ada perbedaan dikit nih. Untuk yang Pro ini kabelnya agak lebih besar sedikit ya. Dan ini dia layar dari Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro ini ya, sama-sama tajam ya, sama-sama bening, dengan jenis yang sama nih, AMOLED, dan dengan lebar yang sama nih, 6,67 in. Tapi ada sedikit perbedaan nih ya, untuk bezelnya nih, bezelnya lebih tipis yang Pro ini ya, sedikit nih. Pasti ini untuk rasio screen to bodinya lebih tinggi yang Pro ya. Untuk Note 13 yang biasa ini 87,5%, sedangkan untuk yang Pro ini 88,9% ya. Untuk perlindungan layarnya nih ya, kedua HP ini agak beda dikit nih. Untuk Redmi Note 13 ini Corning Gorilla Glass 3 ya, sedangkan yang Pro ini Corning Gorilla Glass 5 nih. Sedangkan untuk maksimal kecerahannya ya, Redmi Note 13 ini lebih tinggi 1800 nit, dan sedangkan untuk yang Pro ini hanya 1300 nit ya. Di layar kedua HP ini ada sama-sama kamera selfie-nya ya, kamera depannya resolusinya sama 16 megapiksel. Lanjut ke pengaturan nih, ke tentang perangkat nih ya. Ini versi MIUI nya beda ya, beda dikit nih. Untuk Note 13 ini versi MIUI nya 14.01 ya, sedangkan yang Pro nya ini versi MIUI nya 14.04 ya. Jadi beda dikit nih. Dan ini harganya ya, bedanya 1 juta nih ya. Yang Redmi Note 13 ini 2.799.000, sedangkan yang Pro ini 3.999.000 ya. Dan ini dia chipsetnya kedua HP ini ya. Ini yang Redmi Note 13 biasa ini chipsetnya Snapdragon 685, sedangkan yang Pro ini MediaTek Helio G99 Ultra ya, dan sama-sama support sidik jari di layar nih. Baterainya nih ya, ini baterainya sama-sama 5000 mAh ya. Audionya nih kedua HP ini sama-sama dual speaker dan sama-sama sudah support Dolby Atmos ya. Dan kedua HP ini juga sama-sama ada IP54 nya ya, tahan cipratan air dan tahan debu nih. Dan sensor-sensornya pun juga sama ya. Sistem operasinya juga MIUI 14 sama. Untuk scroll di medsos nih ya, ini layar dari kedua HP ini sama mulusnya ya, karena refresh rate-nya sama-sama tinggi nih, yaitu 120 Hz. Sekarang kita cek deh ketajaman layar di kedua HP ini ya. Layar dari kedua HP ini ya sebenarnya jenisnya sama ya, AMOLED ya, sama-sama AMOLED dan dengan resolusi yang sama ya, 2400 x 1080p. Tapi ketika kita nonton video yang sama nih, di kecerahan yang sama, terlihat agak beda nih ya. Redmi Note 13 ini lebih cerah ya, terlalu cerah gitu.
padahal rasio kontrasnya pun sama nih, 5 juta banding 1 ya. Tapi terlihat ini lebih nyaman yang Pro ya untuk ditonton videonya, lebih tajam sedikitnya dan lebih lembut gitu ya. Sekarang kita tes kecepatan membuka game nih. Kayaknya lebih cepat yang Pro ini ya, karena chipsetnya juga lebih bagus, dia MediaTek Helio G99 Ultra, sedangkan Redmi Note 13 ini Snapdragon 685 ya. Jadi wajar lebih cepat yang Pro nih. Oke, sambil main nih kita sambil cek nih untuk frame rate dan grafisnya nih. Di Redmi Note 13 ini frame rate-nya di super dan grafisnya di ultra ya. Dan sedangkan di Redmi Note 13 Pro ini kita cek juga nih ya untuk frame rate dan grafisnya. Dan ternyata sama ini ya, ini frame rate-nya juga di super dan grafisnya juga di ultra ya. Oke, lanjut sekarang kita ke kameranya nih ya. Kita tes kamera dari kedua HP ini nih. Kita tes di mode normal dulu nih. Dan ini dia hasilnya ya. Ada sedikit perbedaan nih hasilnya nih. Untuk yang Redmi Note 13 ini warnanya agak sedikit over ya. Di kedua HP ini nih sama-sama ada mode 06-nya nih ya. Sama-sama ada mode ultra wide nya. Dan untuk maksimal zoomnya ini untuk yang Pro 10 kali zoom, dan untuk yang Note 13 juga sama-sama 10 kali zoom ya. Untuk menu-menu di kamera kedua HP ini nih hampir sama ya, ada sama-sama ada mode dokumen, cuman yang beda ini di Note 13 ini mode 108 MP, dan yang Pro ini mode 200 MP ya. Dan langsung kita tes nih. Dan hasilnya tetapnya yang Note 13 sedikit lebih over warnanya. Ada mode potret, terus malam hari dan lainnya ya. Dan ini di mode lainnya ini ada perbedaan ya. Untuk yang Pro ini ada mode pencahayaan panjang, dan di Note 13 ini enggak ada nih mode pencahayaan panjang. Dan ini di mode Pro nya nih, kita tes dulu nih mode Pro nya. Dan hasilnya sama seperti yang tadi ya. Ini untuk warna tetap beda. Sementara untuk kualitas perekaman videonya nih ada perbedaan ya. Untuk Note 13 ini maksimalnya di 1080 30 fps, sedangkan untuk yang Pro ini maksimalnya di 1080 60 fps ya. Dan kedua HP ini sama-sama tidak ada fitur stabilisernya ya. Di perekaman video nih ya, ini perekaman video ini sama-sama ada mode 06 nih, sama-sama ada mode ultra wide nya ya. Oke, sekarang kita cek nih hasil fotonya di luar ruangan ya. Ini untuk yang Note 13 ini agak sedikit over warnanya nih ya. Ini di siang hari ya. Yang ini warnanya juga lebih bagus yang Pro ya. Untuk yang Redmi Note 13 ini agak sedikit terlalu cerah ya.
ini di mode selfie nih. Tetap ya untuk yang Note 13 ini agak sedikit over warnanya nih. Untuk foto di malam hari ya, ini terlihat lebih terang yang Redmi Note 13 ya. Tapi untuk warnanya nih, warnanya lebih bagus yang Pro ini ya. Lebih bagus Redmi Note 13 Pro ini untuk warnanya nih. Dan sedangkan yang ini nih, ini hasil perekaman videonya nih ya, agak beda juga nih. Yang Redmi Note 13 biasa ini lebih cerah ya, tapi untuk guncangannya nih yang Pro ini lebih halus ya, lebih smooth. Dan untuk detailnya juga sama dapat sih ya, sebenarnya sama-sama dapat untuk detailnya, tapi ya bedanya di guncangannya ya. Untuk yang Pro ini lebih smooth gerakannya nih. Nah yang ini nih perekaman video di malam hari ini ya, ini di kualitas video yang sama nih, di 1080 di 30 fps nih. Dan ini terlihat jelas ada perbedaannya. Untuk yang Redmi Note 13 Pro ini terlihat lebih bagus ya, lebih terang, detailnya juga lebih dapat, dan ini ya guncangan juga lebih minim nih. Jadi untuk perekaman di malam harinya nih lebih bagus kameranya Redmi Note 13 Pro ini ya. Nah sedangkan ini nih hasil video selfie-nya nih, hasil video selfie kamera depannya nih, perekaman kamera depan tetap beda ya. Tetap nih untuk yang Note 13 biasa ini warnanya sedikit over juga ya. Untuk audionya gimana nih ya untuk kedua HP ini nih. Sekarang kita cek nih suara dari speaker kedua HP ini nih. Hampir sama aja ya suara audionya nih dari kedua HP ini, karena sama-sama dual speaker dan sama-sama support Dolby Atmos. Oke, sampai di sini dulu ya video compare kali ini. Jadi kesimpulannya nih, Redmi Note 13 Pro ini memang lebih bagus ya dari segi kamera, chipset, dan layar sih ya menurut saya. Oke, sekian dulu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan wassalam.